Oke teman-teman, kita mulai saja. Nanti yang ketinggalan bisa putar ulang lagi. Nah, hari ini saya akan menyampaikan sebuah topik yang sangat penting, terutama bagi teman-teman yang memang ingin membangun karir di bisnis network marketing di NASA. Ini yang saya sampaikan ini sebenarnya ilmu lama, tapi ya gimana ya, memang bisa dipraktekkan dan kalau masih sangat relevan untuk saat ini ya. Yaitu ketika teman-teman membangun bisnis ini, membangun bisnis NASA, nanti tidak semua jaringan Anda itu akan berjalan. Itu sebuah hukum rata-rata, sebuah hukum alam yang tidak bisa yang tidak bisa dihindari. Jadi kalau Anda punya prinsip orang yang bergabung di bisnis NASA atau jaringan Anda semuanya jalan, itu Anda malah menjadi orang yang paling stres dunia. Jadi selalu ada yang namanya hukum rata-rata. Ada yang begitu daftar langsung tidak aktif, itu juga ada. Karena mungkin waktu mendaftarnya tidak melalui prosedur yang sebenarnya, atau didaftarkan atau dipaksa orang untuk saudaranya untuk mendaftar. Dia belum paham tentang bisnisnya, kadang-kadang perlu waktu untuk dia aktif. Ada yang tertarik di bisnis NASA karena memang tertarik untuk jualan produk, itu juga ada, dan itu tidak bisa dihindari. Tidak bisa juga dipaksa-paksa harus aktif membangun jaringan. Karena masing-masing orang punya tujuan, punya target tertentu ya. Ada juga yang sekedar pakai produk ya, sekedar pakai produk gitu kan. Bulan ini ada pembelian gitu kan, nanti 3 bulan lagi baru beli, 3 bulan lagi baru beli ya. Itu pun juga ada. Nah, namun seiring waktu ya, dari sebagian mereka yang tadinya tidak aktif, tadinya hanya sekedar jualan, tadinya hanya sekedar pakai produk. Tapi kalau selalu Anda bangun komunikasi ya, ada kok nanti yang mereka yang awalnya pakai produk, awalnya juga nggak paham tentang bisnis NASA. Kalau Anda tetap membangun komunitas, membangun ekosistem yang bisa diakses oleh mereka, dan Anda mengajak mereka untuk ikut di dalam aktivitas Anda, ya nanti ada beberapa mereka yang akan menjadi aktif ya, dan itu banyak ya, dan itu banyak sampai akhirnya menjadi stokis ya. Nah, di antara jaringan-jaringan Anda yang kategori C, kategori B gitu kan, pasti akan ada orang yang kategori A, yaitu mereka yang memang dari awal itu tertarik untuk bergabung di bisnis NASA, atau dari awal Anda sudah memberikan tahapan-tahapan presentasi secara urut dan lengkap. Artinya mereka mendapatkan informasi yang tepat dan mengambil keputusan untuk aktif di bisnis ini. Nah, mereka lah yang mungkin di tahap awal itu adalah yang Anda harus konsentrasi di sana ya, harus konsentrasi. Perhatian Anda akan lebih tercurah kepada mereka yang pada saat presentasi aktif bertanya. Pada saat kita kasih informasi, mereka merespon. Kemudian saat mereka kita tawari untuk ikut bergabung di grup, mereka juga aktif. Dan ketika mereka ditawari untuk ikut seminar, mereka mau datang. Dan itu adalah salah satu salah satu hal yang wajar, hukum rata-rata terjadi ya. Dari 10 member yang Anda rekrut, ada 1-2 orang yang nanti akan aktif dan 8 tidak aktif. Itu adalah sesuatu yang wajar ya. Jadi jangan memaksakan diri untuk
melawan hukum alam. Ya, nanti Anda akan menjadi distributor yang paling stres ya dunia. Oke, teman-teman, siapa aja? Apakah Anda yang distributor baru, ataukah Anda yang sudah distributor lama, atau mungkin Anda yang sudah bergabung di zaman purba gitu ya. Apapun posisi Anda sekarang ini, siapapun Anda, kalau Anda ingin sukses di bisnis network marketing, maka aktivitas ini atau kebiasaan-kebiasaan ini tetap harus Anda lakukan. Mau naik peringkat, mau meningkatkan omset stokis gitu kan, yang mau menambah jaringan, mau tidak mau Anda harus comeback kembali kepada aktivitas distributor inti, yaitu distributor yang memang serius ingin sukses di bisnis ini. Nah, apa sih sebenarnya ciri-ciri mereka yang akan sukses di bisnis ini ya, secara garis besar, secara presentasi. Siapa sih yang mereka yang nantinya 2, 3, 4, 5 tahun ke depan benar-benar bisa menikmati, benar-benar bisa merasakan keunggulan daripada bisnis yang sekarang ini Anda jalankan. Nah, sekarang apa yang perlu teman-teman pertahankan? Aktivitas yang perlu teman-teman pertahankan, sikap yang teman-teman pertahankan untuk di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga Anda benar-benar bisa merasakan manfaat bisnis NASA ini di kehidupan Anda kelak kemudian hari. Nah, selama hampir 20 tahun ini, mereka-mereka lah yang melakukan aktivitas seorang distributor inti ini yang mampu bertahan ya, dan betul-betul bisa menikmati asiknya, dinamikanya, indahnya berdinamika di bisnis network marketing ya, terutama di bisnis NASA. Orang-orang sukses itu selalu mengawali dirinya melalui aktivitas-aktivitas yang mencirikan memang mereka akan sukses di bisnis ini ya. Hukum alam itu tetap selalu berlaku ya. Dan hukum-hukum alam itu bisa kita pelajari dari orang-orang yang sudah mencapai impian-impiannya, sudah mencapai target-target antara yang mereka lalui ya. Bahkan mungkin teman-teman yang saat ini dulu aktif gitu kan, dulu aktif karena 2 tahun ya tepar karena pandemi, tepar dalam arti tepar mentalnya ya, tidak siap tidak siap berbisnis ya. Namanya berbisnis itu ya kadang ada naik, kadang ada turun, kadang ada stabil, kadang-kadang tidak stabil, itu hal yang biasa. Nah, justru disitulah kita ditempa. Apakah kita memang benar-benar terlahir menjadi seorang leader yang benar-benar dikatakan seorang leader. Oke, apa sih sebenarnya yang perlu Anda pertahankan untuk Anda bisa benar-benar sukses ya? Kalau kita ngomong sukses, bukti udah banyak ya. Bukti udah banyak. Pertumbuhan stokis ini ya, pertumbuhan jaringan juga sudah mulai menampakkan hasilnya setelah mungkin tidak perlu harus 20 tahun ya, tapi dalam waktu 5 tahun, 10 tahun sudah banyak kehidupan teman-teman yang berubah. Nah, oleh karena itu pasti ini ada ciri-ciri ya, pasti ada sesuatu yang membedakan antara distributor yang muntaber, distributor yang ya slow begitu aja, dan distributor yang memang benar-benar bisa merasakan luar biasanya bisnis ini ya. Nah, salah satu ciri yang paling menonjol
Yang membedakan antara orang-orang yang sukses di bisnis ini dan tidak adalah mereka-mereka yang melakukan aktivitas sebagai seorang distributor inti. Intinya para distributor. Semakin banyak distributor inti yang ada di jaringan Anda, ya tentu Anda akan melihat semakin meningkatnya pertumbuhan bisnis Anda. Nah, dalam memahami aktivitas distributor inti, ini ada dua sudut pandang. Ya, ada dua sudut pandang. Yang pertama adalah posisi Anda sekarang ini ya. Posisi Anda sebagai seorang leader, ya, melihat aktivitas distributor inti, dan posisi Anda sebagai distributor baru. Ya, kalau seorang distributor baru, ya kalau Anda ingin sukses, ya berdasarkan pengalaman, ya itu adalah mereka-mereka yang melakukan aktivitas distributor inti inilah yang sukses di kemudian hari ya. 90% lah peluang sukses mereka itu terjadi. Oke, apa saja sih sebenarnya ciri distributor inti? Yang pertama ya adalah, satu percepat aja, ada 11, sebenarnya ini juga bisa dibikin 7, bisa dibikin 8, bisa dibikin 9. Tapi oke lah, saya menggunakan yang saya akan jelaskan ini 11 ciri yang menonjol aktivitas orang-orang yang kelak kemudian hari akan membuktikan bahwa mereka akan sukses luar biasa di bisnis NASA. Yang pertama, ciri-ciri seorang distributor inti atau ciri-ciri orang yang akan sukses di bisnis NASA itu apa? Itu adalah mereka itu merasa senang mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh NASA, dalam hal ini oleh para upline Anda, oleh para leader Anda, ya. Apapun kondisinya, mereka rajin mengakses pendidikan-pendidikan yang diselenggarakan oleh upline. Apakah itu melalui Facebook group, apakah itu melalui WA group, ataukah melalui live streaming seperti ini, ataukah melalui pertemuan-pertemuan offline. Mereka merasa kangen, mereka merasa antusias, mereka merasa mendapatkan banyak informasi setelah mengakses pendidikan di NASA, dan merasa rugi kalau dia nggak ikut gitu ya. Karena ada distributor yang ya nggak ikut juga, slow-slow aja, nggak ada ngaruhnya, nggak ada rasa nyeselnya, nggak ada merasa ruginya gitu kan. Tapi ciri-ciri seorang yang sukses di bisnis ini adalah mereka merasa rugi kalau nggak ikut pendidikan. Karena memang logikanya begini, kan di sekolah dulu waktu kita sekolah, kan kita tidak diajari secara khusus ya tentang bagaimana berbisnis, bagaimana bisa menghadapi orang, bagaimana melakukan presentasi bisnis, bagaimana kita belajar memanfaatkan media sosial untuk memberi informasi kepada orang lain, bagaimana kita mempengaruhi orang lain, bagaimana kita menambah pergaulan, bagaimana kita bersikap. Itu secara spesifik tidak diajarkan di bangku sekolah. Ya, karena pada umumnya waktu kita sekolah dulu ya memang ada pelajaran-pelajaran baku yang endingnya adalah untuk membekali teman-teman, membekali kita semua untuk menjadi seorang karyawan. Ya, dan mental atau kondisi psikologis seorang karyawan dengan pengusaha itu berbeda, tantangannya berbeda. Nah, yang menjadi problema kan tidak semua dari distributor Anda, tidak semua juga dari Anda itu pernah mengalami pendidikan bisnis. Nah, kesadaran itu membuat seorang distributor itu punya rasa antusias untuk mengikuti pendidikan. Nah, oleh karena itu perasaan senang mengikuti pendidikan NASA ini harus teman-teman tumbuhkan. Nah, jadi sudut pandangnya ada dua. Yang pertama adalah bagi teman-teman yang sekarang
baru 1 bulan, baru 2 bulan join di Bisnis NASA, ya harus haus belajarnya itu harus punya rasa haus belajar, ya. Tidak ada sesuatu yang instan dalam belajar, terutama dalam hal belajar berbisnis. Nah, sekarang ini sudut pandang yang pertama. Sudut pandang yang kedua adalah bagi para leader nih. Bagi para leader ini PR, ya, PR-nya apa? Gimana sih caranya agar jaringan saya ini senang mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh teman-teman, oleh para upline gitu kan. Senang ikut live streaming, senang ikut senang ikut pertemuan, senang ikut home sharing. Nah, ini ada dua sudut pandang. Yang pertama adalah sebagai seorang distributor baru, yang kedua adalah Anda sebagai seorang upline atau seorang sponsor. Nah, untuk membuat jaringan Anda senang mengikuti pendidikan di NASA, yang notabene pendidikan paling dasar, yang paling gampang diikuti, itu adalah home sharing, pertemuan di rumah, atau pertemuan yang Anda selenggarakan untuk menjangkau jaringan Anda di luar jangkauan offline Anda. Maka teman-teman sebagai seorang leader ya harus rajin mengisi atau harus rajin menyapa, Anda harus rajin sharing melalui teknologi online, sehingga jaringan Anda yang berada di nun jauh di sana tetap mengakses informasi-informasi dari Anda sebagai leader, Anda sebagai seorang upline. Jadi bagaimana menumbuhkan downline Anda itu senang, itu kuncinya di situ. Jadi aktivitas distributor inti itu adalah bagaimana, terutama sebagai seorang leader yang sudah 4-5 bulan bergabung di bisnis ini, sudah 4 bulan belajar, sudah pernah ikuti pertemuan, sudah punya akses berbagai macam jalur pendidikan di NASA. Ini bagaimana membuat downline Anda itu punya rasa senang. Oleh karena itu kualitas Anda sebagai upline itu juga harus ditingkatkan. Wih, lagi live. Enggak, baru live. Oke, nanti aja. Ya. Nah, jadi PR teman-teman ya, PR teman-teman sebagai seorang leader ini ya, harus berpikir gimana caranya agar dolen-dolen saya itu senang datang di home sharing. Nah, gimana caranya? Ya, mau tidak mau Anda sebagai seorang leader, apalagi stokis, harus upgrade ilmu, ya, membiasakan diri, menyampaikan materi-materi, entah itu produk, lewat demo produk, cara menggunakan produk, ya, entah Anda menjelaskan tentang sistem bisnis NASA, entah Anda menjelaskan tentang kiat-kiat sukses di NASA, entah Anda menjelaskan 8 langkah sukses, apapun. Yang terpenting teman-teman sebagai seorang leader siap untuk menjadi mentor. Itu kalau Anda ingin downline Anda itu senang. Nah, kalau downline-downline-nya udah senang datang di pertemuan, tetapi Anda sebagai upline, Anda sebagai leader tidak pernah aktif mengisi acara baik offline maupun online, ya tentu pengaruh di dalam jaringan Anda akan sangat negatif. Jadi positioning sebagai seorang leader ini penting di bisnis ini, ya. Seorang leader yang handal akan membuat dolen-dolen mereka akan selalu semangat dan dalam kondisi yang positif apapun kondisinya, ya. Kemudian apa sih namanya rajin membaca buku? Nah, ini juga tantangan nih bagi seorang leader, karena kadang-kadang ya dalam dunia teknologi sekarang ini kadang orang itu kerajinan membaca buku itu berkurang, ya. Dia lebih senang lihat
filmnya, lihat visual yang bisa mereka lihat ya. Karena dengan adanya teknologi yang canggih ya, adalah adanya HP yang luar biasa tampilannya, luar biasa resolusinya, itu membuat orang yang tadinya seorang senang membaca menjadi tipikal orang senang melihat. Nah, oleh karena itu, atau senang mendengar ya. Untuk membaca pun kadang-kadang juga susah. Anda kan lebih menikmati tayangan di YouTube daripada membaca artikel yang banyak sekali kan. Nah, oleh karena itu teman-teman, bagi seorang leader, bagaimana Anda harus menjembatani itu ya, agar dolen saya rajin membaca buku ya. Intinya rajin membaca buku itu kan menangkap apa pesan yang ada dalam buku itu. Nah, oleh karena itu, bagi leader ini mau tidak mau, suka tidak suka ya, Anda harus membaca dulu buku, dan buku itu, materi itu Anda sampaikan ya, Anda sampaikan dalam forum apapun juga ya. Ada live streaming di Facebook group, silakan Anda bedah buku ya. Ada banyak buku-buku yang direferensikan oleh upline Anda, tapi apakah Anda yakin tuh buku yang tebalnya kalau dikumpulkan itu bisa setengah meter itu, apakah mereka baca ya? Saya juga tidak yakin mereka akan melahap semua yang mereka. Kadang-kadang kalau di pertemuan disuruh beli, disuruh ambil, itu mereka semangat, tapi apakah mereka secara antusias mau membaca? Kalau toh membaca, apakah mereka akan sampai ke halaman 10, halaman 20, halaman 30 ya? Kebanyakan kok rasanya kok enggak ya. Nah ya, karena tadi, oleh karena itu teman-teman sebagai seorang leader, suka tidak suka, mau tidak mau ya, harus rajin membaca buku untuk disampaikan ke downline Anda ya. Syukur-syukur sambil Anda membaca buku, sambil Anda membuat ringkasan ya, lebih-lebih lagi sambil Anda membuat presentasinya ya di PowerPoint, untuk nanti Anda bisa live di mana, di grup mingguan atau di Facebook grup pembinaan ke grup Anda ya. Ya, itu yang perlu teman-teman lakukan sebagai seorang leader ya, sebagai seorang leader. Karena apapun yang Anda lakukan ini akan ditiru oleh dolen-dolen Anda ya. Misalkan aktivitas membaca buku itu Anda bisa bisa Anda live kan nih teman-teman nih. Kalau di Facebook group itu enak gitu. Jadi walaupun Anda tiba-tiba punya ide baca buku, misalkan baca buku, Anda tiba-tiba punya ada sesuatu yang menarik di buku itu ya. Setelah Anda baca 5 lembar itu ada sesuatu yang menarik. Nah, mumpung masih anget gitu kan. Ya udah, Anda kalau sebagai seorang leader yang kebetulan punya grup binaan melalui Facebook ya, Facebook group, ya udah Anda live aja, mau yang ada yang nonton ada yang enggak, itulah urusan nanti lah. Yang penting ide Anda itu hangat, Anda terinspirasi oleh sebuah buku ya, sambil belajar, sambil Anda sampaikan. Lalu teman-teman, sorry ini mendadak banget nih. Hari ini saya dapat buku dari upline nih, saya baca-baca sampai 10 halaman, wah ternyata luar biasa. Nah, ini buku yang mau saya kupas adalah buku tentang buku tentang mencari kawan dan mempengaruhi orang lain ya, atau buku tentang berpikir dan berjiwa besar. Nih, kebetulan saya membaca di bab 3. Nah, ini kebetulan saya longgar ada di teras rumah, ya udah saya live aja sekalian ya. Jadi teman-teman, Anda jelaskan seperti itu. Enggak apa-apa walaupun hanya 10 menit. Ya. Nah, itu caranya, salah satunya agar membuat downline Anda itu selalu mendapat informasi dari yang seharusnya dia dapatkan.
Tapi karena dia tidak membaca buku, sebagian kecil orang membaca buku, ya sudah, Anda harus aktif untuk membaca buku, lalu Anda sampaikan. Karena ketika Anda belajar membaca, pertama membaca, Anda sudah belajar. Yang kedua, Anda menyampaikan, itu belajar yang kedua. Yang ketiga, belajar lagi apa? Membuat ringkasannya. Yang keempat, Anda sampaikan. Nah, itulah ciri-ciri seorang distributor itu selalu berpikir gimana ya caranya ya agar dolen-dolen saya itu senang ngikutin pendidikan. Maka saya sebagai upline harus punya kreativitas untuk bisa membuat mereka belajar itu nyaman, santai, dan ilmunya masuk. Itulah mental seorang leader seperti itu. Kemudian juga rajin mendengarkan MP3 ya. MP3 itu kan intinya mendengarkan audio lah ya. Apakah itu berupa MP3 ataukah berupa tayangan kiriman di WA atau apa. Anda mendengarkan, selalu mendengarkan MP3 rekaman-rekaman dari upline Anda. Nah itu, jadi aktivitas ciri seorang distributor yang nanti akan menjadi seorang leader yang the real leader adalah selalu berpikir gimana sih caranya dolen-dolen saya itu senang ikuti pendidikan ya, yang dimulai dari hal yang paling sederhana yaitu pendidikan di rumah atau home sharing ya. Nah bukan berpikir tentang hidangannya yang harus mewah, enggak ya, tapi yang terpenting adalah buatlah dolen Anda itu kalau nggak datang rugi, gitu loh. Buatlah dolen-dolen Anda itu kalau nggak datang rugi. Rugi dalam arti apa? Rugi dalam arti tidak mendapatkan informasi. Caranya bagaimana ya? Caranya Anda harus selalu upgrade ilmu ya. Karena di NASA itu kan saking banyaknya ya. Anda itu kalau ada orang distributor atau leader yang bingung besok mau nyampikin apa, itu malah bikin heran. Karena apa? Saking banyaknya materi-materi di NASA yang bisa Anda sampaikan gitu kan, dari buku, dari audio, dari materi-materi PowerPoint, dari ini gitu kan, apa saja bisa Anda sampaikan di sana. Jadi biar teman-teman juga malah bikin heran. Karena apa? Saking jelas ya suaranya ya. Oke, saya cuma cek aja nih. Saya matikan lagi. Ya. Oke. Ya karena itulah cara seorang leader untuk memelihara dinamika atau stabilitas semangat dari dolen-dolennya. Ya. The leader is the reader. Seorang leader adalah seorang pembaca, seorang leader adalah seorang pendengar, seorang leader adalah seorang yang haus akan ilmu. Karena apa? Karena rasa tanggung jawabnya kepada dolen-dolen ya. Jadi bagaimana Anda menjadi seorang leader yang setiap saat itu dikangenin sama dolen-dolen Anda. Gimana caranya? Ya belajar. Nggak harus langsung jadi Anda langsung bisa paham, bisa langsung menyampaikan materi. Makanya kan ada latihan apa? Latihan home sharing. Walaupun yang datang cuma 1, 2, 3 nggak apa-apa. Ya, walaupun yang datang di home sharing Anda itu hanya 1, 2, 3, Anda tetap menyampaikan secara penuh semangat. Karena apa? Itu latihan. Ya, itu latihan yang kelak kemudian hari bisa Anda gunakan, yang kelak kemudian Anda bisa bermanfaat ketika Anda punya jaringan di berbagai tempat, di berbagai daerah yang jauh dari jangkauan fisik offline Anda bisa latihan di situ untuk menyampaikan materi-materi secara online. Apalagi apa yang Anda sampaikan itu berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi ya. Mungkin pada saat teman-teman punya pengalaman penggunaan produk tertentu ya silakan Anda bisa live, Anda bisa menyampaikan pengalaman Anda. Intinya di sebuah grup ya, di sebuah grup itu tidak sepi, tidak ibaratnya sekolah itu ada aktivitas setiap hari.
Ya. Nah, untuk bisa membangun kesinambungan pendidikan ini, saya kok punya advice ya, berdasarkan pengamatan, berdasarkan pengalaman saya itu adalah, coba teman-teman harus punya grup Facebook yang khusus untuk mendidik, khusus untuk pendidikan, baik pendidikan sistem maupun pendidikan grup, melalui, walaupun ada WA ya, walaupun ada WA grup, tapi coba gunakan forum Facebook itu, grup Facebook itu dijadikan praktek sebagai good team player. Ya. Nah tentu biar di dalam grup itu tidak bosan karena yang menyampaikan hanya upline A saja, maka boleh nih kalau Anda punya, terutama nih yang bagi yang leader yang sudah peringkat tinggi ya, yang sudah punya 10 stokis gitu ya misalkan, itu kalau menurut pendapat saya jangan dipecah-pecah grupnya. Satu stokis suruh bikin grup sendiri, satu stokis suruh bikin grup sendiri, satu stokis bikin grup sendiri. Kalau menurut hemat saya, mendingan stokis under Anda ya, yang Anda sudah capable sebagai seorang leader, ya sudah jadikan satu aja dalam satu pelatihan di grup Facebook. Nah nanti setiap hari itu harus selalu ada yang ngisi, nanti diatur, kan ada katakanlah ada 10 atau 20 stokis, ada 20 leader, ya sudah gantian, nanti kasih jadwal, materinya bebas sesuai dengan yang mereka kuasai gitu kan, walaupun nanti tetap ada tugas-tugas, nih kamu menyampaikan buku ini kamu menyampaikan buku ini kamu menyampaikan buku ini. Nah besok cerita tentang produk, nah besok, jadi ada semacam kayak TV ya, selalu ada acara-acara yang berkesinambungan, sehingga ketika downline itu melihat ada satu sumber informasi atau alat yang bisa mereka jadikan acuan untuk mendapatkan banyak informasi, mereka akan rajin mengakses gitu kan. Jadi ibaratnya sekolah yang guru-gurunya aktif, menyenangkan, ya murid-muridnya akan senang selalu datang gitu. Jadi mana dulu nih, murid dulu yang banyak atau gurunya dulu yang harus aktif ya? Kalau menurut saya sih guru-gurunya yang harus aktif ya, dia koordinir agar grup itu menjadi sebuah dinamika yang positif. Ya, kalau kalau ada kalau ada leader yang kadang-kadang kan gini ya, teman-teman kadang-kadang merasa aku udah sanggup nih, aku udah pokoknya aku aja yang tackle grup gitu kan. Oke, itu sih bisa, tapi kadang-kadang ilmu-ilmu yang berasal dari luar, dari orang-orang lain yang notabene adalah mungkin crossline Anda, mungkin upline Anda ya, kalau disatukan dalam satu grup itu akan saling mengisi. Ya, jangan terlalu punya kepercayaan diri yang terlalu tinggi untuk Anda handle semua grup Anda. Ya, Anda harus menjadi sebuah good team player. Ya, Anda butuh orang lain, Anda butuh sosok leader lain, Anda butuh pengalaman orang lain untuk mendidik jaringan Anda. Ya, nah batasannya apa? Batasannya adalah konsultasi. Kalau konsultasi memang harus ke jalur sponsorisasi. Tapi kalau pendidikan, akses pendidikan, silakan teman-teman yang merasa menjadi seorang leader, punya leader di dalamnya, ayo bareng-bareng menghidupkan pendidikan secara online ya. Di sisi lain kan teman-teman juga sering mengadakan pertemuan-pertemuan offline kan. Nah itulah yang menjadikan tugas seorang leader itu gimana ya caranya agar downline saya itu senang ikut pendidikan NASA. Ya caranya gimana? Ya caranya bikinlah sebuah pendidikan NASA yang membuat mereka senang, dinamis, banyak yang sharing di sana, banyak ilmu-ilmu yang bisa disaringkan. Ya, teman-teman itu saling membutuhkan ya. Saling membutuhkan. Jangan berpikir paling pintar sendiri, jangan berpikir paling menguasai sendiri. Anda butuh orang lain. Nah, sebagai seorang leader harus bisa mengkoordinir para leader di bawahnya bahwa mereka ini sebenarnya saling membutuhkan.
ya, dalam konteks good team player. Ya. Maka posisi Anda sebagai seorang leader ini penting untuk membuat orang senang mengikuti pendidikan NASA. Ya, dan saya punya keyakinan dan melihat bahwa teman-teman itu punya punya kemampuan itu, ya, terbukti dengan berbagai macam grup, berbagai macam seminar, NDO, KDI itu ada di aktivitas teman-teman itu ada, ya. Nah, yang mungkin perlu digalakkan adalah teman-teman yang merasa kewalahan dalam membina jaringan, ya sudahlah merapat ke pendidikan Upland. Plan, ada nggak Facebook group yang bisa aku ikuti? Oh ada, ya sudah, silahkan Anda boyong jaringan Anda ke sana, kan lebih ringan tugasnya, ya, ini lebih ringan, dan Anda akan banyak mendapatkan sumber-sumber informasi. Dari siapa? Dari upline, dari para crossline yang ada di itu. Nah, sebagai seorang upline tertinggi di grup, ya silakan Anda koordinir, ya, Anda koordinir. Intinya adalah seorang distributor atau leader atau seorang distributor inti itu mereka mampu untuk mengkoordinir para leadernya, mengoptimalkan dalam membangun pendidikan untuk memberikan informasi-informasi secara kontinu kepada jaringan. Nah, biasanya leader-leader seperti itu yang mampu mampu mengkondisikan, mampu mengadaptasikan jaringan dalam situasi apapun, ya. Makanya dalam pada saat pandemi gitu kan, ada jaringan-jaringan yang justru omsetnya dari sisi pertumbuhan jaringan tetap stabil, ya, omset stabil. Ada yang justru malah omsetnya bagus. Tapi banyak juga yang kebingungan menghadapi kondisi pandemi, ya. Akhirnya sudah pertemuannya jarang, tidak ada pembinaan secara intensif, secara good team player di online, kemudian banyak friksi yang justru melemahkan semangat orang untuk ikut pertemuan. Nah, ini yang justru kadang-kadang malah akibatnya ya tadi omsetnya turun karena tidak bisa membuat membuat konsistensinya sebuah program pendidikan. Nah, bagi teman-teman yang konsisten pendidikan asalnya lewat online waktu zaman pandemi, ya, dan insya Allah sekarang mudah-mudahan sudah lewat, ya terasa tetap teredukasi jaringannya, ya. Anda bisa bayangin kalau dalam kondisi pandemi seperti kemarin, pertemuan offline yang nggak ada, pendidikan online-nya juga nggak ada, ya. Para leader juga tidak mengkoordinir bagaimana akan pendidikan ini berjalan walaupun secara online. Jadi itu teman-teman, ya, dalam kondisi pandemi ini terbukti NASA tetap luar biasa, ya, dibandingkan dengan bisnis-bisnis yang lainnya. Nah, sekarang musim pandemi sudah lewat, maka ayo teman-teman aktifkan lagi, ya, sistem pendidikan yang dulu telah Anda mulai, ya, karena terbukti melalui konsep-konsep yang teman-teman kembangkan, Anda punya bisnis yang luar biasa. Nah, sekarang ini yang perlu teman-teman pahami adalah sekarang, terutama bagi para leader, ya, kan kadang-kadang pada kebingungan nih, Pak, gimana Pak ini omsetnya turun, Pak, gimana nih Pak, jaringan nggak pernah nggak aktif. Nah, kalau menurut saya, Anda tetap beruntung. Beruntungnya apa? Beruntungnya di saat ini Anda sudah punya modal distributor Anda yang aktif. Misalkan nih, teman-teman yang tadinya punya omset 100.000 poin misalkan aja, tiba-tiba nih karena kondisi 2 tahun pandemi jadi 50.000. Wah, udah mulai kehilangan kepercayaan, udah mulai kehilangan motivasi, udah mulai ini gitu kan. Coba bayangkan, bandingkan waktu
4 tahun yang lalu Anda itu mulainya sendiri loh. Ya. Anda mulainya sendiri dan akhirnya bisa memiliki omset 100.000 poin misalkan. Lalu sekarang turun 50.000 poin. Kan sebenarnya startnya sekarang ini, anggap aja startnya sekarang ini adalah sekarang. Dan Anda sudah punya modal jaringan, sudah punya modal omset jaringan 50.000 poin. Nah, artinya Anda memulainya sudah tidak lagi dari nol lagi. Dan anggap saja 50.000 poin itu katakanlah omset itu adalah omset real Anda. Ya, omset real Anda, omset inti Anda di situ. Disitulah modalnya itu tidak mulai dari nol. Nah, ini yang perlu teman-teman, jangan fokusnya ke turunnya. Waduh, saya kehilangan omset, pandemi kehilangan omset sekian, lalu wis lemes, ora ana motivasi, lebih fokus kepada konflik-konflik yang terjadi, lebih fokus kepada salah paham yang terjadi, lebih fokus kepada masalah-masalah negatif yang terjadi, habis energinya. Padahal sebenarnya teman-teman punya modal pengalaman selama sekian bulan, pengalaman selama sekian tahun, pengalaman menghadapi banyak kendala, pengalaman Anda membina jaringan, pengalaman-pengalaman itu sebenarnya kalau Anda fokus di situ dengan modal jaringan sekarang yang ada di sisa pandemi ya, itu start mulai dari sekarang, insya Allah setahun, nggak sampai setahun lah kalau konsisten, ya omset Anda, jaringan Anda akan tumbuh kembali. Karena secara statistik gitu kan lebih banyak bayi yang lahir ya daripada distributor yang tidak aktif. Artinya apa? Ketika Anda dulu punya distributor lalu kemudian tidak aktif, sebenarnya di luaran sana itu lebih banyak lagi orang-orang yang siap Anda prospek. Ya, melalui diri Anda pribadi maupun lewat jaringan. Nah, jadi untuk sekarang ini untuk bisa menaikkan kestabilan jaringan Anda, ya mau tidak mau teman-teman sebagai seorang leader harus punya inisiatif untuk apa? Untuk menghidupkan pendidikan. Gimana caranya? Kalau Anda masih baru, ikutilah pendidikan yang ada di upline Anda. Ikuti, karena ini loh, kalau Anda ikut pendidikan itu begini. Ketika Anda distributor baru ya, ikut pendidikan gitu, Anda harus membayangkan, ya, Anda harus punya bayangan di ruangan itu nanti setahun yang akan datang, Anda pun juga bisa punya jaringan yang hadir di ruangan itu. Ya, semuanya diawali dari proses dari nol, dari awal. Nah, lalu Anda amati pematerinya. Oh, cara menyampaikan seperti itu. Bayangkan, Anda sudah harus membayangkan diri Anda itu punya jaringan puluhan ratusan orang yang nanti suatu saat saya harus ngomong seperti upline saya itu. Jadi ada suasana tertantang, ada suasana semangat untuk belajar. Ini bagi teman-teman yang baru bergabung itu harus seperti itu. Karena ya mau tidak mau semangat untuk belajar itu harus selalu ada, ya. Karena sekali lagi ilmu-ilmu di NASA ini memang belum atau jarang sekali tersampaikan pada saat teman-teman dulu belajar di bangku sekolah formal. Nah, sekarang teman-teman yang baru bergabung di bisnis ini baru 1 bulan, 2 bulan, baru aktif setelah 1 tahun bergabung. Teman-teman ini punya mentor-mentor yang luar biasa, yang mereka punya pengalaman berdasarkan pengalaman yang mereka alami. Cara menjual, cara demo produk, cara membina jaringan, cara menyampaikan materi, mereka sudah punya, ada tinggal belajar. Ya. Tapi yaitu harus juga dipahami, teman-teman tidak bisa menuntut kesempurnaan seorang upline. Ya, upline itu juga manusia, banyak ada kelebihan, banyak kekurangan, banyak miskomunikasinya. Nah, tinggal Anda mau belajarnya apa? Mau belajar negatifnya atau belajar positifnya? Untuk apa? Untuk nanti Anda membina jaringan Anda. Jadi, kalau kita sudah
punya perasaan senang mengikuti pendidikan dan mengambil hal-hal yang positif di pendidikan, nah itu ciri seorang distributor inti yang nanti akan menjadi seorang leader yang luar biasa. Oke, saya cek dulu lagi soundnya